Salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi dengan aku di channel Rebecca Natalia. Video kali ini aku mau kasih banyak tips nih untuk mengatasi puting lecet. Biasanya dialami oleh ibu-ibu yang baru menyusui ataupun juga kadang remaja ya. Nah, setelah melahirkan, para moms biasanya langsung mau menyusuikan. Nah, satu hal yang jarang dikasih tahu ibu-ibu yang berpengalaman punya anak nih, kadang kan kita tanya nih, aduh gimana melahirkan, sakit nggak? Nah, pasti dijawab sakit kan, tapi biasanya pada nggak nyangka kalau misalnya pada setelah melahirkan menyusui itu mengalami puting lecet. Nah, dari informasi yang aku dapat, 9 dari 10 ibu yang baru menyusui itu mengalami puting lecet. Puting merupakan bagian tubuh yang sensitif. Nggak jarang bagian ini bisa terasa nyeri, gatal, ruam, sampai lecet. Nah, tanda-tanda ada iritasi puting lecet ini yaitu biasanya gatal ya. Terus kadang itu warnanya juga kayak berubah gitu, lebih kemerahan. Terus nyeri saat kesenggol, misalnya kenabrak gitu, kegesek, itu udah rasanya nyeri. Terus perih juga saat dimasukkan mulut bayi saat mau menyusui, sampai ada seperti luka terbuka di bagian puting itu. Nah, penyebabnya itu ada beberapa ya puting lecet. Yang pertama penyebabnya yaitu teknik menyusui yang kurang tepat nih. Biasanya perlekatan bayi yang baru lahir itu saat menyusui itu belum tepat ya. Harusnya kan yang masuk ke dalam mulut bayi itu sekitar daerah gelap puting atau areola dan juga putingnya sendiri. Tapi karena mulutnya kecil dan belum pernah menyusu, biasanya dia hanya mencengkeram putingnya saja. Nah, karena puting itu seolah-olah tergigit di antara linggir gusi atas dan juga lidah, jadinya bisa lecet. Apalagi lidah bayi baru lahir itu kan papila atau tonjolan-tonjolan yang di lidahnya itu kan masih baru ya, jadi terasa masih kasar, itu bisa membuat lecet puting. Kemudian yang kedua, bisa ada infeksi jamur dan bakteri. Nah, bisa kena jamur itu bisa karena dalam mulut bayi sudah kena jamur duluan nih. Misalnya ada di lidah, karena moms jarang membersihkan rongga mulut bayi, terutama lidah nih, lama-lama bisa jamuran loh. Nah, itu kalau saat menyusu bisa menginfeksi dari daerah puting moms juga. Kemudian kena bakteri juga bisa menyebabkan puting lecet nih, bisa dari udara luar yang kotor ataupun kebersihan kulit dari mom sendiri atau bra yang kurang terjaga. Terus bisa juga tertular dari mulut bayi yang ada infeksi bakteri tertentu, bisa membuat puting lecet. Kemudian kelainan pada mulut bayi nih, contohnya seperti tangtai atau lip tie atau sumbing nih contohnya ya, tangtai atau lip tie. Yang video sebelumnya aku juga suka nunjukin ini, kelainan mulut ini. Nah, karena kelainan di mulut bayi ini, jadi perlekatan saat menyusui bayi kurang tepat karena dia juga susah ya gitu. Harus ada ekstra melatihnya agar perlekatannya benar dan tidak membuat puting lecet. Kemudian penyebab puting lecet selanjutnya yaitu saluran ASI-nya tuh tersumbat nih. Nah, kadang karena saluran ASI itu tersumbat, bagi beberapa moms bisa menimbulkan peradangan. Sakit juga karena tersumbat. Bayi itu juga harus ekstra menyedot lagi kan, harus lebih kenceng menyedotnya gitu biar ASI-nya tuh keluar. Nah, itu juga bisa menyebabkan nanti putingnya tuh terasa nyeri, sakit. Kalau misalnya kadang bayinya kesel ya, juga kadang sampai kegigit kan, kayak gitu, bisa nyebabin puting lecet. Selanjutnya penyebab yang kelima, nah, cara menghentikan saat bayi selesai menyusui. Misalnya moms pingin cepet-cepet kemana, pingin udahan menyusui kayak gitu ya, atau misalnya udah terasa memang ASI-nya payudaranya kosong. Nah, asal tarik puting aja gitu, cara menghentikannya itu jadi salah. Nah, karena puting itu masih di cengkeram mulut bayi, itu juga bisa bikin lecet karena seolah-olah tergigit juga. Kemudian yang keenam, ukuran pompa ASI yang tidak pas. Nah, biasanya itu pompa ASI harus disesuaikan dengan ukuran dari puting moms juga ya, jangan terlalu ngepas. Kalau terlalu ngepas nanti putingnya kegesek kalau saat lagi pompa ASI. Nah, itu beberapa penyebab yang aku tahu ya bisa menimbulkan puting lecet. Kenapa sih puting bisa lecet? Nah, itu. Tapi moms tuh harus tetap menyusui ya, karena saat
moms itu melahirkan, ASI itu diproduksi oleh payudara. Nah, biasanya itu kalau misalnya awal menyusui puting lecet berhenti, bisa-bisa payudaranya itu bengkak, sakit karena nggak ada ASI yang dikeluarkan. Nah, itu juga bahaya, bisa mengeras, terus sensitif juga kan, sakit untuk disentuh. Jadi mau nggak mau tetap harus menyusui. Selanjutnya, setelah kita tahu nih beberapa penyebab dari puting lecet, di sini aku mau kasih tahu 16 cara untuk mengatasi puting lecet. Lumayan banyak kan? Semoga nih salah satunya ya bisa moms terapkan nih. Jadinya bisa menghilangkan puting lecet, mengurangi nyeri juga. Nah, yang pertama, cari penyebab puting lecet. Kalau kita tahu penyebabnya yang tepat, mengatasinya juga bisa bener ya. Misalnya karena infeksi bakteri, kemudian atau karena perlekatan kurang tepat. Nah, itu kita harus cari tahu dulu. Kemudian yang kedua, lebih baik kita susui dahulu bayi di payudara yang tidak lecet atau lecetnya sedikit nih, untuk mengurangi nyeri dulu. Setelah itu gantian baru payudara yang putingnya ada lecet, tapi harus ganti-gantian ya agar seimbang produksi ASI-nya. Kemudian yang ketiga nih, teknik menyusuinya diperbaiki. Nah, diperbaikinya itu pertama, posisi menyusuinya itu harus benar, yaitu bayi di dekapan ibu, satu garis lurus posisinya. Kemudian muka bayi itu menghadap ke dada ibu, dan juga buka mulut bayinya itu harus lebar. Kita bisa bantu untuk bayi yang baru lahir itu dengan cara mengarahkan dagunya ke bawah menggunakan jempol, dibuka cukup lebar. Kemudian kita masukkan area dari puting dan juga aerolak dalam mulut bayi. Yang keempat, tidak menggunakan sabun saat mandi atau lotion atau bahan alkohol itu atau zat iritan lain untuk membersihkan payudara. Nah, cukup menggunakan air bersih aja ya, karena zat iritan kayak gitu bisa membuat puting yang lecet itu menjadi lebih nyeri ataupun lebih parah. Kemudian yang kelima, jaga kebersihan dari payudara moms dengan membilas air bersih sebelum dan sesudah menyusui. Kemudian juga kita harus menjaga kebersihan rongga mulut bayi dengan membersihkan seperti area lidah itu untuk bayi yang baru lahir menggunakan kain kasah dan air hangat, dan juga bisa bagian atas atau langit-langit mulutnya dibersihkan juga. Puting lecet itu kan udah lebih sensitif ya, jadi nyeri. Nah, berarti kan ada radang, harus juga sering ganti branya. Branya juga menggunakan bahan katun yang bisa menyerap keringat. Tapi kalau udah keringetan, lebih baik ganti bra yang baru, ataupun juga breast padnya harus sering diganti. Biasanya setelah untuk menyusui diganti baru. Kemudian yang keenam, kompres dengan air hangat di bagian puting yang lecet itu. Jadi pakai anduk atau pakai kain waslap gitu ya, bisa untuk membersihkan atau meredakan nyeri dengan mengkompres air hangat di sekitar puting yang lecet. Dan juga kalau misalnya karena saluran ASI-nya itu tersumbat, kita bisa menggunakan kompres air hangat itu di sekitar payudara untuk melakukan pemijatan agar saluran ASI yang tersumbat itu juga bisa keluar. Selain dengan kompres air hangat, kita juga bisa menerapkan dengan mandi air hangat itu, selain kita menjadi rileks dan juga mengurangi rasa nyeri dari puting. Kemudian yang ketujuh nih, oleskan beberapa tetes ASI sebelum dan sudah menyusui, untuk tujuannya melembabkan dan juga mengurangi peradangan pada payudara putingnya itu kan. Nah, ASI juga ada yang bilang sebagai antibakteri. Jadinya untuk mencegah dan mengatasi puting lecet, bisa kita oles ASI sebelum disusui ke bayi, dan juga mengoleskan ASI lagi setelah disusui ke bayi agar nggak kering, dan juga bisa mempercepat penyembuhan puting lecet nih. Kemudian yang kedelapan, atasi kelainan di dalam rongga mulut bayi, baik itu tangkai, lip tie, bibir sumbing. Nah, itu harus dikonsultasikan ke dokter ya. Itu gimana cara penanganannya. Biasanya kalau udah diperbaiki di dalam rongga mulut bayi itu, nanti menyusuinya jadi lebih lancar, putingnya juga nggak lecet. Yang kesembilan, perbaiki juga cara melepaskan puting yang sedang berada di mulut bayi.
Nah, dengan cara nih bisa memasukkan jari kelingking ataupun jari telunjuk ke mulut bayi agar mulut bayi itu istilahnya nggak menggigit lagi, nggak mencengkeram puting lagi, agar lebih kebuka. Kemudian kita dengan leluasa bisa lepaskan dari mulut bayi itu putingnya. Apalagi puting lecet gitu ya, jadinya kan perih kalau langsung diabut aja. Jadi harus kita buka agar nggak mencengkram dulu nih. Yang 10, cari ukuran dari corong pompa ASI yang sesuai. Nah, ini biasanya kita harus tahu ukuran dari lubang pompa ASI itu sendiri ya, harus lebih besar sedikit daripada puting. Tapi kalau misalnya terlalu besar juga jangan, nanti nggak bisa kesedot ASINya susah. Yang ke-11, karena misalnya ada infeksi jamur atau bakteri, kalau misalnya infeksi jamur bisa ke dokter gitu, memberikan salep anti jamur. Bisa dilihat ya, nanti bisa dicari nanti di internet tuh ciri-ciri puting yang terkena jamur tuh tanda-tandanya gimana itu. Kemudian untuk mengurangi nyerinya yang nggak ketahan karena puting lecet, tapi kita ingin menyusui juga, bisa minum obat pereda nyeri. Nah, untuk mengurangi pereda nyeri yang aman untuk menyusui, bisa konsultasi dokter juga ya. Kemudian buka sumbatan pori dari puting itu. Kalau saluran putingnya tersumbat tuh ASINya keluarnya nggak lancar. Nah, ciri-cirinya itu puting tersumbat itu salurannya ada titik putih atau kuning di sekitar dari puting itu, atau ada lapisan tipis gitu. Nah, ini bisa dikeluarkan dibantu dengan cara pijat payudara. Kita tekan aja gitu pakai tangan sendiri, kemudian kita coba keluarkan juga dengan memompa pakai tangan tapi ya. Nah, itu untuk membuka pori yang dari puting yang tersumbat. Selain menggunakan ASI nih, bahan alami untuk melembabkan atau mengatasi dari puting lecet ini, kita bisa menggunakan minyak. Nah, ini minyak olive oil atau zaitun, juga bisa menggunakan minyak kelapa sawit tapi yang bersih ya. Itu bisa kita oleskan dulu sebelum menyusu dan setelahnya. Nah, pakai minyak ini kan karena alami jadi aman kalau misalnya terpapar sama terkonsumsi sama bayi gitu. Dan juga bisa mengurangi gesekan karena lecet dan kering pakai minyak ini. Kemudian ada lagi nih, nomor 15, pakai silikon nipple shield kayak gini ya. Ini mereknya ada bermacam-macam. Nah, ini silikon nipple shield tujuannya melindungi dari puting yang udah lecet saat akan menyusui bayi dari gesekan lidah atau air liur bayi yang bisa bikin puting kering. Juga bisa menarik puting yang dalam keadaan datar saat menyusu gitu. Ini contohnya ya. Tapi ada kekurangannya nih. Biasanya bayi bisa merasa asing karena bahannya silikon, beda dengan kulit kita kan. Ada yang bayi itu pertamanya jadi susah menyusu, kemudian juga silikonnya itu bisa suka lepas nih dari payudara karena ukurannya yang nggak pas kayak gitu kan. Terus juga aliran ASI bisa berkurang karena rangsangan dari mulut bayi itu kan harusnya langsung ke kulit ya, langsung bersentuhan dengan kulit tuh untuk memicu rangsangan keluarnya ASI. Tapi karena ini dihalangi istilahnya oleh silikon, jadinya itu ASINya bisa jumlahnya berkurang. Tapi untuk dipakai sementara sih bagi aku aman ini ya, pakai silikon nipple shield. Kemudian nih yang terakhir yaitu bisa pakai krim atau salep untuk puting yang lecet ya. Nah, krim salep menyusui ini harus yang aman ditelan bayi karena tidak perlu dibilas saat akan menyusui. Di sini aku ada contoh 3 merek. Yang pertama Medela Purulence 100 seperti ini. Di sini sih dibilangnya tidak pakai pengawet, terus harganya tuh sekitar 150.000. Kandungannya lanolin yang aman ditelan oleh bayi. Lanolin ini juga halal ya, karena lanolin itu diambil dari lemak bulu domba. Teksturnya itu memang agak lengket kayak wax. Nah, sebelum lecet juga bisa dipakai untuk melindungi dari iritasi kulit karena puting kering dan juga untuk melembabkan. Merek yang kedua ini contoh aja, Pigeon Nipple Cream. Pigeon ini juga diklaim aman jika tertelan oleh bayi ya. Kandungannya terdiri dari lanolin juga sama kayak Medela, juga nggak ada tambahan pengawet dan nggak ada wangi parfum, jadi nggak ada harum-harumnya gitu. Harganya itu sekitar 195.000 untuk 50 gram. Ketiga nih dari merek Pure Mom.
Mom Nipple Cream ini, jika misalnya alergi lanolin atau misalnya nggak suka tekstur dari yang kandungan lanolin tadi, bisa pakai ini mereknya. Kandungannya itu ada minyak zaitunnya, vitamin E, kemudian provitamin B5 nya juga. Harganya 60.000 untuk 15 gram, ini ukurannya cukup kecil ya. Nah, oke, jadi moms tuh jangan khawatir dan jangan berhenti menyusui, karena puting lecet itu banyak cara mengatasinya. Semoga informasi ini bisa berguna bagi moms, dan yang suka video ini bisa klik like, kemudian kasih komentar, bisa share juga. Dan yang belum subscribe, bantu untuk subscribe agar channel ini berkembang dan kalian gak ketinggalan nonton video menarik lainnya. Goodbye, see you.